Kami akan menjelaskan aplikasi enkripsi-dekripsi SMS. Aplikasi ini menggunakan metode AES. AES merupakan kriptografik simetrik yang dapat mengenkripsi dan dekripsi. Jadi, informasi atau plain text diubah menjadi data yang tidak bisa dibaca atau ciphertext dengan menggunakan secret key. Dan juga sebaliknya, ciphertext diubah menjadi bentuk data semula yang dapat dibaca berupa informasi atau plain text. Pada aplikasi ini terdapat 4 kelas, yaitu display SMS activity, encryption decryption SMS activity.java, main activity.java, SMS broadcast receiver.java. Di sini saya akan menjelaskan kelas encryption decryption SMS activity.java. Di sini public class encryption decryption SMS activity extends activity. Maksudnya di sini kelas ini mengextend kelas activity yang merupakan sebuah kelas yang menghandle sebuah halaman user interface. Untuk dapat mengakses komponen di file XML, kita deklarasikan terlebih dahulu seperti edit text, regnum, edit text, secret key, edit text, message content, button send, dan button cancel. Fungsi berikutnya public void on create. Di sini fungsi on create berguna untuk menampilkan halaman user interface. Dan set content view, fungsi ini berarti kelas ini akan mengakses layout pada main.xml. Nah, di sini terlihat implementasi pada button-button di sini pada encryption decryption SMS activity.java. Kita kembali pada codingannya. Lalu kita inisialisasikan objek public void on create seperti regnum edit text find view by ID di sini hingga button cancel dan send. Karena kita membutuhkan button cancel, maka kita harus mengimplementasikan outclick listener seperti ini. Langsung pada cara kerjanya. Jadi user saat memakai aplikasi, user harus memasukkan nomor penerima, secret key berjumlah 16 karakter, dan pesan. Jika secret key kurang dari 16 atau lebih dari 16 karakter, maka akan muncul pesan seperti ini. Please enter phone number, secret key, and the message. Secret key must be 16 characters. (16) karakter tersebut dijadikan sebagai kunci dari masing-masing elemen array kunci. Lalu masuk pada string message, string byte to hex encrypt message. Di sini teks tersebut dikonversikan ke dalam bentuk hexadesimal pada algoritma ini. Jadi teks dikonversikan ke dalam hexadesimal per byte-nya. Fungsi ini print stack trace. Di sini terdapat fungsi print stack trace berfungsi untuk men-trace error pada block cache. Error akan ditampilkan ke window console. Untuk dapat melihat pesan, maka harus masukkan secret key. Dalam hal tersebut, kita deklarasikan terlebih dahulu dalam bentuk scriptnya. Di sini kelas yang digunakan adalah kelas display SMS activity.java. Public class display SMS activity extend activity. Kelas activity ini merupakan sebuah kelas yang menghandle sebuah halaman user interface.
Dan di dalam public class display SMS activity ini terdapat objek-objek yaitu edit text secret key, text view sender name, text view encrypt message, text view decrypt message, button submit, button cancel, hingga string message content. Digunakan untuk bisa mengakses komponen di file XML. Dan di baris yang saya blok ini bertugas memanggil layout OneReshift.xml yang akan digunakan dalam activity ini. Inisialisasi objek di dalam public void onCreate yang berparameter bundle save instance state yaitu yang sebelah ini. Bundle extract sama dengan getIntent.getExtract digunakan untuk mengambil parameter yang dikirim ke activity. Dan pada baris yang saya blok ini digunakan untuk mendapatkan nomor telepon pengirim dari extract. Lalu pada objek ini untuk mendapatkan pesan yang terenkripsi dari extract. Untuk bisa mengetahui isi pesan, user harus menginput secret key pada user interface yang pada scriptnya yaitu sendername.setText yang berparameter origin name dan encrypt message.setText yang berparameter message content. Tetapi jika intent adalah kosong, maka pasti ada sesuatu yang error. Karena kita ingin melihat pesan, maka sebelumnya harus menginputkan secret key dengan script seperti ini. Pada script ini disebutkan panjang secret key harus 16 karakter, dikonvert ke dalam bit dan diletakkan ke dalam array, kemudian didekripsikan yaitu menggunakan script seperti ini. Decrypt message.text dalam kurung new string yang berparameter result. Di sini adalah untuk melihat hasil secret key yang telah didekripsikan. Kemudian pada public static byte hex to byte ini adalah pendeklarasian untuk convert hexa array to byte array. Lalu yang saya blok ini adalah fungsi decrypt. Di sini nanti terdapat hasil AES secret key dari inputan secret key yang telah diinputkan oleh user. Dan di sini adalah penginisialisasian untuk mendapatkan algoritma cipher AES-nya. Yang terakhir, di dalam private static key, generate key yang berparameter string secret key string, ini merupakan cara menghasilkan AES secret key dari string.
Kali ini saya akan membahas tentang kelas SMS Broadcast Receiver Java di aplikasi ini. Yang pertama adalah kelas SMS Broadcast Receiver Java ini merupakan kelas yang di-extend dari library Broadcast Receiver yang ada pada library yang ada di atas ini. Nah, setelah itu, di dalam kelas ini terdapat public void unreserved, konteks, dan intent. Nah, intent ini sendiri pada Android itu merupakan sebuah objek yang menjembatani atau menjadi kunci untuk berkomunikasi dengan aktiviti-aktiviti lainnya. Kemudian di sini juga ada source bundle intent.getExtras, yang mana bundle ini juga merupakan biasanya dibuat untuk passing data-data pada aktiviti-aktiviti di Android. Terus juga di sini ada komen yang mengatakan menspesifikasikan bundle untuk mendapatkan objek pada protokol SMS PDUS. Nah, PDUS itu sendiri adalah protokol data unit yang ada pada Android, ada pada SMS, yang berupa metode untuk mengirim informasi pada server network. Nah, SMS message ini sendiri itu merupakan the third generation partnership project yang biasanya dispesifikkan oleh dua cara berbeda pada saat pengiriman dan penerimaan. Nah, di dalam PDUS ini dua cara tadi, yang pertama adalah text mode, yang mana text mode ini biasanya secara umum ada pada SMS itu yang berupa simple bit stream yang biasanya ada pada setiap SMS. Kemudian yang kedua tadi adalah PDU tadi, yang mana PDU tadi itu biasanya tidak hanya SMS itu, tapi ada juga di dalam SMS itu dispesifikasikan ada sender phone-nya, kemudian juga ada kontennya, dan juga lain-lain. Nah, di dalam source code ini dibilang kita menginisialisasi string make content, kemudian juga ada string origin number, dan juga di sini ada proses for, yang mana di sini adalah mengukur panjang dari objek dari SMS itu, yang di dalam sini juga diberitahukan bahwa akan panjangnya diukur berdasarkan jumlah byte-nya. Kemudian setelah itu juga di sini ada komen yang mengatakan get the received SMS content, yang mana di sini source MSG content sama dengan SMS i.get display message body ini berfungsi untuk mendapatkan isi atau konten dari SMS yang telah diterima. Kemudian juga di sini ada get the sender phone number, sama juga seperti yang tadi, cuma yang diambil adalah nomor dari pengirim SMS tadi. Di sini juga ada aggregate the message together when low message are fragmented. Jadi biasanya kalau misalnya ada SMS yang memiliki konten yang cukup banyak, nantinya untuk menghindari konten-konten yang terpisah tadi, kita buat semacam source yang seperti ini, sb.append message content. Jadi SMS-SMS yang isinya tadi banyak yang terpisah nanti akan disatukan agar tidak hilang. Kemudian juga ada abort broadcast to cell phone inbox. Nah, jadi secara umum jika ada sebuah SMS masuk, secara default dia akan masuk ke dalam aplikasi SMS. Nah, tapi di dalam aplikasi ini nanti kita akan mengabort atau istilahnya meng-avoid SMS yang masuk ke dalam SMS default tadi, sehingga pada saat SMS-nya masuk dia akan masuk ke dalam aplikasi encoder decoder SMS ini. Terus juga di sini fill the sender's phone number into intent. Ini kita memasukkan nomor pengirim ke dalam intent. Kemudian juga ada fill the entire message body into intent, sama seperti tadi, cuma yang dia isi adalah message content yang itu. Dan di sini setelah itu ada source start the display SMS activity. Kita memulai untuk mengerjakan pada kelas start display SMS activity.java. Kita langsung saja buka aplikasinya. Kemudian di sini ada recipient 16 karakter secret key dan message-nya. Untuk penerimanya kita masukkan nomornya, yaitu
Setelah itu kita masukkan 16 karakter secret key. Kalau misalnya kita memasukkan kurang dari 16. Terus kita masukkan SMS-nya. Kalau misalnya kurang dari 16 karakter, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan 16 karakter secret key-nya. Untuk secret key-nya ini kita adalah A sampai P. Kemudian kita send. Setelah kita mengirim SMS tadi, nanti akan muncul seperti ini. Yang mana sebelum kita mengetahui isi dari SMS dan enkripsinya, kita harus memasukkan secret key tadi, yaitu adalah A sampai P yang jumlahnya 16 karakter. Ini kita submit. Dan ini adalah hasilnya. Ini ada enkripsi dan ini dekripsinya. Begitulah demonstrasi dari aplikasi kami. Terima kasih.